Allah di tanda hoam debatan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian melalui sapaan pagi hari ini. Dimanapun ibu bapak dan saudara-saudara, kami terus mendoakan ibu bapak dan saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Untuk itu, di hari ini supaya hidup kita semakin bersemangat, mari kita dengarkan firman Tuhan yang dipilihkan untuk kita di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 ini. Firman Tuhan tersebut diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Putus hubungan dengan tawar hati. Itulah topik sapaan Tuhan bagi kita pada hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita sering sekali mendengar perkataan tawar hati. Apa itu tawar hati? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tawar hati adalah ungkapan yang menunjukkan sesuatu keadaan yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, kehilangan keberanian, kecewa, atau putus asa. Ungkapan lain yang menyatakan keadaan yang sama dengan tawar hati itu adalah patah semangat, patah hati. Sikap tawar hati adalah sikap yang apatis. Tawar hati adalah suasana yang tidak memiliki motivasi, atau tidak ada lagi antusiasme dalam kehidupannya. Bahkan sikap tawar hati itu dapat mencapai titik yang terendah, yaitu frustrasi. Tentu keadaan ini menjadi keadaan yang sangat buruk bagi kehidupan kita, ibu bapak dan saudara-saudara. Siapapun di antara kita tidak ada pernah menginginkan supaya dia menjadi orang yang merasakan kehilangan semangat, patah hati, tidak memiliki antusiasme atau tawar hati di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, maka firman Tuhan hari ini mau mendorong kita supaya jangan pernah terperosok pada suasana yang seperti itu. Rasul Paulus berkata demikian, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Suatu keadaan yang dapat membuat kita kehilangan semangat itu atau tawar hati adalah ketika kita merasa bahwa kondisi kita semakin merosot. Kondisi itu mungkin saja karena usia kita yang sudah semakin bertambah. Mungkin juga karena kondisi kesehatan kita yang semakin menurun. Atau juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin saja karena keadaan pekerjaan kita, usaha kita sedang tidak baik. Atau banyak hal lain lagi yang membuat kita bisa merasakan kondisi buruk tersebut. Rasul Paulus
Di tengah keadaan seperti itu, ketika dia merasakan beban berat, ketika dia merasakan ada tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya, tapi dia berkata dengan pasti, kami tidak tawar hati. Apa kekuatan Rasul Paulus sehingga dia mampu mengatakan, kami tidak tawar hati? Apa kekuatan Rasul Paulus sehingga dia tidak pernah jatuh kepada keputusasaan? Manusia batiniah kami selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang membaharuinya? Tentu dengan pasti Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita, yang membaharui batiniahnya sehari ke sehari adalah Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia beritakan, Tuhan yang dia saksikan melalui pekabaran-pekabaran Injilnya. Dan Paulus menyaksikan bahwa dia selalu merasakan beroleh kekuatan dari Tuhan dalam seluruh kehidupannya hari demi hari. Saudaraku, bagaimana caranya agar kita juga dapat beroleh kekuatan dari Tuhan? Dan kita beroleh kekuatan itu dari hari ke hari dalam kehidupan kita, dan selalu baru setiap hari. Maka mari kita ingat perkataan pemazmur dalam Mazmur 37 ayat yang kelima yang berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Supaya kita beroleh kekuatan dari Tuhan setiap hari, maka jalannya adalah jangan pernah lupa setiap hari terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka seberat apapun beban yang sedang kita hadapi, maka Tuhan akan setiap hari memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita untuk memenangkan perjuangan kehidupan ini. Terakhir sekali saya mau mengatakan perkataan ini kepada kita. Mari kita ingat dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kekalahan terbesar yang akan dialami seseorang bukan ketika dia tidak memiliki uang atau senjata, tetapi dia akan mengalami kekalahan ketika dia kehilangan semangat hidup. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudaraku, di hari ini mari kita katakan putus hubungan dengan tawar hati. Tetap bersemangat, tetap yakin, tetap optimis. Kita pasti akan memenangkan perjuangan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami di hari ini. Sungguh Tuhan, oleh berbagai pengalaman hidup, pergumulan hidup, perjuangan-perjuangan kehidupan yang kami hadapi, kami sering sekali akan terjatuh kepada patah semangat, kehilangan motivasi, kehilangan antusiasme dalam kehidupan ini. Kami hampir patah hati, hampir tawar hati. Sebab firman-Mu menyapa kami di hari ini, supaya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada pertolongan Kristus, kami harus memutuskan hubungan dari yang dikatakan patah hati, patah semangat, tawar hati. Tetapi kami akan terus bersemangat, karena kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan bertindak, menopang kami, menguatkan kami dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menguatkan, menyemangati, memotivasi kami, meyakinkan kami hari ini. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, di saat ini juga kami berdoa
untuk hidup kami dan saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam kehidupannya. Jangan biarkan kehilangan semangat, terutama yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, yang sedang bergumul karena persoalan ekonomi kehidupannya, yang sedang bergumul karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Jangan biarkan mereka tawar hati, tapi oleh pertolongan Tuhan yang terus membaharui hidup mereka hari ke hari, mereka akan dapat melihat jauh ke depan bahwa Tuhan sudah menyediakan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita hari ini, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Kami tetap berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini. Engkau yang telah menambahkan umur panjang kepada mereka, maka tetaplah Tuhan juga menganugerahkan kesehatan, sukacita, dan umur panjang bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asimo rohan taringo tu pangalahoku olo tutu jojo donalilu dalaku sesa dosa